Setiap hari begini sudah pekerjaan saya. Kalau tidak pergi ke ladang milik tetangga, ya pergi mengarit ke kebun di sana. Saya juga selalu pergi ke hutan di balik bukit itu. Lelah juga jika harus turun naik bukit setiap harinya. Tapi mau bagaimana lagi? Kalau enggak gitu, saya sama keluarga enggak dapat makan. Enggak mungkin kan saya kasih makan anak istri dengan kayu dan batu. Saya keasikan bicara sampai lupa memperkenalkan diri. Saya Kartip. Begitu cara orang-orang di desa memanggil saya. Hutan yang sering saya kunjungi itu bukanlah milik saya, melainkan milik orang lain di desa. Pemiliknya jarang berkunjung ke hutan itu karena jaraknya yang jauh dari desa. Daripada hasil tanah di sana sia-sia, lebih baik saya saja yang memanfaatkannya. Lumayan kan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Orang-orang di desa sering memperingatkan saya untuk tidak ke situ lagi. Tapi saya tidak dengarkan. Kapan lagi saya bisa dapat untung dari hasil menjual kayu jati yang harganya sangat mahal itu? Daripada lelah-lelah pergi memburu di ladang yang gajinya tidak seberapa. Iya, saya ingat waktu itu saya sempat adu mulut dengan istri saya. Epe mau pergi ke hutan itu lagi. Tidak pernah apa. Epe dengerin kata orang ngomong. Tiap hari Epe pergi nebang pohon yang bahkan bukan milik Epe. Lihat, lama-lama gundul dia hutan itu. Tidak ada pedulinya Epe ini sama hutan. Nanti musim hujan tiba, kita juga yang kena. Ceramah. Itu saja yang saya dengar tiap pagi. Tidak ada bosannya dia bilang begitu. Lagian, saya hanya nebang beberapa. Paling tidak 3 atau 4 pohon. Tidak mungkin pohon-pohon di hutan itu habis. Cuma karena saya sering tebang. Nanti juga tumbuh lagi. Sejujurnya, tidak ada yang tahu kalau saya ke sana untuk menebang pohon. Orang-orang di desa hanya tahu kalau saya ke sana untuk berburu monyet atau mengambil tanaman ketak. Hanya saya, istri saya, dan beliau, Bapak Camat,
Beliau berkata begini, "Si Kartip menebang pohon karena saya yang minta. Ini untuk kebutuhan desa. Ada proyek pembangunan yang membutuhkan banyak kayu. Daripada menyuruh tukang dari luar daerah menebangnya, lebih baik saya menyuruh si Kartip agar sekalian dia bisa membeli beras untuk keluarganya di rumah." Begitu katanya. Padahal mah itu untuk keuntungan pribadi. Keuntungan kami berdua maksud saya. Saya dengar ada sesuatu tentang hutan di balik bukit itu. Ada sesosok bayangan hitam legam yang menjadi penunggu hutan itu. Orang-orang bilang dia tidak suka ada yang mengganggu tempat tinggalnya. Apalagi jika yang datang punya niat buruk, nanti dilahap hidup-hidup. Yang buat saya heran, saat perjalanan menuju hutan di balik bukit itu, saya sering menemukan pebuat yang isinya buah-buahan, daun leko, dan kapur. Saya juga sering menemukan bekas dupa tertancap di bawah pohon. Katanya sih untuk sosok hitam legam itu. Saya sih tidak percaya dengan cerita-cerita seperti itu. Mana mungkin ada hal-hal seperti itu. Saya yang setiap hari pergi menebang pohon ke sana masih baik-baik saja. Namun suatu hari ketika saya pergi ke hutan itu, di sepanjang jalan saya banyak menemukan pebuan lengkap dengan dupa. Karena saya sedang lapar, saya memakan pebuan itu. Setelah saya kenyang, saya bersiap menebang pohon. Namun tiba-tiba suasana berubah. Yang tadinya terang benderang berubah menjadi gelap. Saya pikir hujan akan segera turun. Tapi ternyata